Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Universitas Nusa Mandiri yang beranggotakan Aulia Iqbal, Fadil Octavian, Satrio Pambudi, dan saya sendiri Teddy Ramdhani. Jadi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana dalam tugas ini kita akan mengimplementasikan modul inventory, forecast, manufaktur, dan sales pada ERP Odoo. Nah, Odoo itu apa sih sebenarnya? Jadi Odoo adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning yang modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source, yang di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, project management, warehouse management, manufacturing, finance and accounting, human resource, inventory, forecast, dan lain sebagainya. Odoo ini juga merupakan sistem ERP yang dapat mengelola berbagai elemen bisnis secara terintegrasi melalui satu aplikasi. Jadi karena bentuknya yang modular, perusahaan juga dapat memulai dengan beberapa modul utama. Jadi kita ceritanya mulai ngebentuk suatu perusahaan, dan kita akan menggunakan 4 modul utamanya, yaitu inventory, forecast, manufaktur, dan sales untuk ERP Odoo ini ya. Nah, untuk lebih detailnya kita langsung ke pembahasan aja ya. Gimana sih cara implementasi dari 4 modul ini gitu. Nah, kita langsung ke ERP Odoo. Di sini ceritanya sudah ada ERP, udah ada modul-modul yang sudah kita install ya. Jadi ini kita coba yang gratis karena Odoo ini kan open source ya. Jadi ada yang gratis trial, biasanya 14 atau 15 hari gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memang pengen buat perusahaan yang benar-benar dipakai gitu kan, itu bisa teman-teman bayar berlangganan setiap bulan ataupun per tahun untuk bayar lisensi per modulnya. Nah, yang pertama teman-teman di sini sebelumnya bisa pilih dulu di aplikasi ini. Jadi di sini ada banyak sekali modul-modul yang bisa teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau untuk mengelola sistem teman-teman sendiri gitu ya. Dari semua di sini ada kategorinya ya, ada penjualan kategorinya, terus ada jasa, akuntansi. Ini ada banyak sekali modulnya. Stok persediaan pun misalkan sini ada 10 modul gitu kan. Nah, yang kita pakai di sini itu ada modul penjualan, modul penjualan ya atau sales, persediaan, stok persediaan, terus ada modul pembelian dan juga modul produksi. Jadi ada 4 modul yang akan kita pakai di sini. Teman-teman bisa install secara berkala ya, sesuai kebutuhan di modul-modul yang ada di Odoo ini. Jadi banyak sekali. Kalau pengen ya tinggal diinstal aja sendiri. Kalau misalkan udah diinstal, nanti modulnya akan langsung terpasang di sini. Oke, langsung aja kita ke stok persediaan kali ya. Untuk modul stok persediaan, kita klik stok persediaan. Nah, ini adalah halaman inventory ya, atau stok persediaan yang ada di Odoo. Nah, untuk di sini kan ceritanya kita membuat perusahaan atau PT ya, PT roti gitulah, perusahaan roti, namanya itu Boga Roti ya, nama perusahaannya itu Boga Roti. Nah, sebelum teman-teman melakukan stok persediaan itu ada macam-macam ya, maksudnya persediaan barang mentah atau bahan baku, atau persediaan barang yang akan kita jual. Nah, sekarang kita akan bikin gudang dulu ya, ceritanya kan harus, kalau misalkan kita mau produksi harus bikin gudang. Nah, di sini ada di konfigurasi, kita bisa pilih submenu ya, atau submodul gudang. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Sebentar ya.
Nah, di sini. Jadi ceritanya di sini kita sudah ada dua gudang ya, gudang rotiku sama Bogor Roti cabang kedua gitu. Jadi kita punya dua gudang ceritanya. Nah, teman-teman bisa kalau misalkan belum punya bisa buat aja di sini dengan klik tombol buat di sini untuk membuat satu gudang baru gitu ya, misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa misalkan PT gudangnya itu gudang cabang 3 gitu ya, Bogor Roti, nama singkatnya cabang 3 misalkan. GD3 ya, atau gudang 3. Nah, ini alamatnya Bogor Roti. Kalau misalkan teman-teman masih belum punya ya tinggal diklik di bagian sini terus disesuaikan aja isi alamatnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada individual, ada perusahaan. Nah, kita ceritanya ini perusahaan kan. Ya kita tinggal isi aja alamatnya gimana, PPN dan sebagainya ya, sesuai dengan isi yang ada di sini gitu kan. Bisa diisi atau kalau misalkan sudah ada bisa diedit juga. Nah, karena ini kita sudah ada, jadi kita abaikan dan kita pilih Bogor Roti di sini. Kalau misalkan sudah dibuatkan gudangnya dan alamatnya sudah ada, itu nanti tinggal diklik simpan saja gitu. Kalau misalkan udah diklik simpan, maka halamannya akan muncul di sini gitu kan, gudang barunya akan muncul di sini. Nah, itu untuk yang gudang ya. Nah, sekarang kita akan melakukan membuat produk ya, atau produk persediaannya itu ada di modul produk ini, terus ada di sub modul atau sub menu produk. Nah, di sini kita sudah ada beberapa produk, baik itu bahan baku ataupun produk yang akan kita jual. Nah, misalnya produk Choco Chips ini kan bahan baku untuk pembuatan roti tawar kismis misalnya gitu kan. Jadi teman-teman bisa membuat produk atau membuat list produk yang akan kita beli nanti ke pemasok gitu ya, ke pemasok. Bahan bakunya itu yang akan kita beli apa aja gitu untuk pembuatan roti yang akan kita jual gitu. Misalnya ini Choco Chips, terus coklat bubuk, mentega, telur, tepung, ragi gitu kan. Nah, sedangkan roti tawar kismis dan roti solet ini adalah produk yang sudah kita produksi gitu kan. Oke, untuk membuat produknya sebenarnya teman-teman tinggal langsung ya diklik buat produk di sini. Nah, di sini bisa kita tulis ya nama produknya apa. Misalkan tadi kan udah ada Choco Chips dan sebagainya. Nah, sekarang kita misalkan mau bikin produk satu yaitu kismis ya, kismis. Nah, kismis ini itu untuk bahan baku gitu kan. Nah, di sini kan ada pilihan dapat dijual atau dapat dibeli. Kalau misalkan kita mau jual, ya kita tinggal pilih yang dapat dijual. Nah, karena ini kismis ini untuk bahan baku, jadi kita yang dapat dijualnya di-uncheck aja gitu kan. Dan ini dapat dibeli dari pemasok gitu kan. Nah, tipe produknya apa? Storable produk lah, atau teman-teman bebas beli produk konsumsi atau biasa, atau storable produk di sini. Nah, ini kategorinya untuk bahan makanan ya, atau roti gitu kan. Teman-teman juga bisa setting di sini untuk pengaturannya gimana, nanti bisa diklik lebih lanjut lebih detailnya. Referensinya misalkan ini kismis, jangan kismisnya KSM aja lah, misalkan kismis gitu kan. Harga jualnya, nah karena ini tidak jual berarti kita setting 0 saja gitu kan. Nah, modalnya itu biasanya kismis kita hitung aja 20.000 misalnya, 20.000 per kilogramnya misalkan gitu kan. Nah, di sini satuannya ada banyak, selain unit ada kilogram ya, kita biasanya katakanlah belinya itu dalam satuan kilogram gitu ya beratnya ini.
detik kilogram. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan gambarnya sih di sini supaya lebih enak gitu ya, lebih bagus gitu. Nah, kalau misalkan sudah diisi, catatan di sini boleh catatan apa saja bebas. Kismis untuk pembuatan roti kismis misalnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, maka produk ini sudah tersimpan ya, 20.000 per kilogramnya harga belinya ya, harga modalnya. Di sini juga ada pajak. Nah, teman-teman juga bisa ubah pajaknya sih. Kalau misalkan mau diubah, tinggal diklik sunting. Pajaknya ini tinggal diubah mau pakai pajak atau enggak gitu. Nah, ini kita katakanlah pakai pajak 10% gitu, pajak pembeliannya. Nah, kalau sudah dibuat, di halaman produk ini bakalan ada yang baru. Nah, ini kismis ini kan. Kismis ini sudah ada. Di sini harganya masih 0 dan di tangannya juga stoknya masih 0 ya, karena kita belum melakukan pembelian produk. Karena kita belum melakukan pembelian kismisnya ke penyedia atau ke yang pemasok ya, penyedia atau pemasok kismis ini dari mana gitu kan. Nah, selanjutnya kita coba langsung, ini udah ke stok persediaannya, ini kismisnya juga masih 0. Kita coba ke pembelian, ke modul pembelian ya, ke modul selanjutnya. Nah, di sini kita akan melakukan pembelian kismis yang tadi sudah kita tambahkan gitu kan. Nah, di sini teman-teman juga bisa order, yaitu buat order pembelian atau pemasok. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan pemasoknya. Di sini kan kita udah ada nih beberapa pemasok, misalkan Unilever gitu kan, untuk pemesanan mentega misalnya gitu kan. Terus ada Bogasari untuk pemesanan tepungnya. Terus ada agen telur juga gitu kan untuk pemesanan telurnya. Nah, teman-teman juga bisa buat pemasok baru. Misalkan untuk perusahaan agen kismis misalnya gitu ya. Agen kismis. Nah, alamatnya di sini teman-teman bisa isi alamatnya bebas ya. Misalkan gini ya, kotanya misalkan Depok, atau bisa disesuaikan lah dengan teman-teman gitu. Posisi kerja misalkan nah, ini teman-teman bisa opsional lah, bisa dipilih sendiri gitu ya. Terus ada kontak dan alamatnya juga bisa ditambahkan sendiri. Misalkan tidak perlu ya nggak apa gitu ya, ini langsung disimpan aja. Nah, kalau misalkan sudah disimpan pemasok maka di halaman pemasok ini akan ada agen kismis ini. Nah, ada agen kismis, ada Unilever gitu ya, teman-teman juga bisa tambahkan fotonya yang lebih menarik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan order pembelian kismis tadi ya, untuk bahan baku. Nah, di sini di halaman order pembelian, teman-teman bisa klik order, terus order pembelian ya, seperti yang saya lakukan barusan. Terus teman-teman bisa buat order pembelian baru di halaman order pembelian ini dengan klik tombol buat ini. Nah, di sini pemasoknya bisa dipilih. Tadi kan kita sudah nambahkan ya, ada agen kismis nih. Oke, kita bisa pilih agen kismis ataupun yang lain sebagainya. Oke, katakanlah kita akan ordernya itu dari agen kismisnya sendiri, boleh misalnya gitu ya. Untuk kan kita mau order kismis nih. Nah, dari agen kismis pemasoknya ini opsional, bisa dipilih atau enggak. Nah, produknya
bisa kita tambah produknya. Sekarang kita tambah kismis di sini. Ada kismis. Nah, kuantitasnya boleh misalkan yang kita pesan itu kuantitasnya 4 kg. Di sini kan ada harga satuannya tadi kita setting 20.000 ya per kilogramnya gitu kan. Termasuk PPN atau pajak 10%, berarti pajaknya 2.000 per kilogram. Karena kita setting 4 kilo, berarti totalnya akan langsung otomatis di sini. Jumlah sebelum pajaknya 80.000 dan setelah pajak itu 8.000. Berarti total pembelian itu 88.000 rupiah gitu kan. Nah, ini resep date-nya udah ada, order pembeliannya misalkan hari ini ya. Hari ini tanggal 13 bulan 7, resep date-nya misalkan hari ini ataupun besok sesuai dengan pengirimannya nanti gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah oke, sudah kita pesan misalkan kismis 4 kg, atau teman-teman kalau misalkan mau tambahkan produk lain juga bisa sebenarnya, misalkan ada choco chips ataupun ada yang lain. Cuman kan kita pesan dari pemasok kismis ini kan hanya kismis. Kalau misalkan pemasoknya dapat memesan banyak produk, itu bisa aja kita bisa pesan banyak produk dari satu pemasok gitu. Karena ini kita pesan kismis dari agen kismis, jadi kita hanya pesan kismisnya saja dengan kuantitas 4 kg gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa klik kirim sebagai email. Jadi kita ngirim email ke si pemasoknya gitu kan, bahwa kita melakukan pemesanan gitu kan. Nah, ini ada agen kismis, langsung penerimanya ada email sesuai yang kita tambahkan tadi di alamatnya. Ini kalau misalkan sudah ada lampirannya juga, kita langsung kirim emailnya aja gitu kan. Jadi ini nanti ceritanya akan langsung ngirim email ke agen kismisnya gitu kan, dari Boga Roti gitu. Boga Roti itu perusahaan punya kita sendiri gitu kan. Nah, kalau sudah kirim email, di sini kan sudah ada dir agen kismis bla 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 gitu kan, dengan nomor order sekian gitu. Nah, ini udah kita kirim email. Selanjutnya kita konfirmasi order ya, bahwa order yang kita lakukan itu di sini sudah fix gitu kan. Kita konfirmasi biar si pemasoknya juga fix gitu, bahwa ini sudah dikonfirmasi dan akan segera dikirim oleh pemasok gitu. Kita lakukan konfirmasi order. Nah, sudah dilakukan, kita ini kan purchase order nih atau PO-nya ya, P00P0014 ya. Kita bisa simpan terus kembali ke order pembelian dengan P0014. Nah, di sini nih sudah ada nih. Kita kasih bintang agen kismis ya, pemasoknya agen kismis. Jadi kita sudah melakukan pembelian atau pemesanan produk atau barang bahan baku untuk pembuatan roti di punya kita gitu kan. Nah, kita coba di tiket di sini. Nah, ketika sudah dilakukan pemesanan dan di sini sudah ada PO number-nya ya, atau purchase order kan tadi ya, PO number disebutnya. Nah, kita bisa coba masuk ke sini, ke stok persediaan. Nah, di sini ada satu proses, tadi kan sebelumnya kosong ya. Ada penerimaan satu proses gitu kan, proses satu. Jadi yang sedang dikirim oleh pemasok tadi itu kan, dengan invoice-nya yang ini 0014 gitu. Agen kismis hari ini gitu kan. Nah, siap, statusnya siap gitu, maksudnya siap dikirim oleh pemasok. Kita bisa klik di sini, terus bisa validasi ya kalau misalkan datanya itu atau barangnya itu sudah datang gitu, atau misal teman-teman juga bisa di pembelian sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu penerimaan ya, atau lagi proses penerimaan barang masuk. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terima
barang ya dari pemasok, itu kita bisa klik terima produk di sini atau bisa langsung klik validasi di stok persediaan ini gitu. Nah, misalkan kita langsung di pembelian sini ya, kita terima produk yang sudah kita terima. Nah, ini produknya, stoknya sekian, selesainya ini masih 0 ya, karena kita belum validasi gitu. Nah, kita bisa lakukan langsung validasi aja, validasi produknya. Nah, ini sebenarnya ada error dari Odoo-nya sendiri gitu ya. Kita juga kurang tahu errornya apa, mungkin karena ini trial jadi ada bug-bug gitu ya. Ini kita bisa diterapkan atau di cancel aja nggak apa-apa. Nah, ini kita sudah validasi, sudah lakukan validasi dan selesai 4 kg. Jadi di sini bisa langsung kelihatan ya bahwa sekarang itu kita sudah punya stok 4 kg untuk kismis sendiri. Nah, di sini harusnya tadi sudah kosong, prosesnya sudah 0, dan kita bisa lihat sekarang ya, ini kan stok persediaan ya, kita bisa lihat sekarang di produk. Nah, untuk kismisnya sudah bertambah ya di tangan 4 kg, karena kan kita sudah melakukan pembelian produk kismis untuk bahan baku pembuatan roti gitu kan. Jadi di sini udah nambah 4 kg. Tadi kan sebelumnya 0 ya, 0 kg. Oke, selanjutnya kita tadi kan sudah melakukan stok persediaan bahan baku, terus kita juga udah melakukan pembelian produk dari pemasok ya untuk bahan baku pembuatan roti. Nah, sekarang kita buat lagi satu produk, misalkan kita akan melakukan produksi produk gitu kan. Misalkan bikin roti yang lain. Kita kan sebelumnya di sini sudah ada roti sobek dan roti tawar kismis gitu ya. Nah, sekarang kita bikin produk juga, tapi produk ini untuk dijual ya misalnya. Nah, ini misalkan roti sobek kismis coklat gitu ya. Ini keterangannya dapat dijual karena kita akan menjual produk ini gitu. Nah, referensinya ya pakai kode gitu ya. Misalkan roti sobek kismis coklat gitu aja lah misalkan. Nah, harga jualnya kita bisa ubah. Biasanya roti sobek itu kan kisaran 15.000 atau 16.000 gitu ya. Kita setting aja di sini misalkan 16.000 per unitnya. Modalnya kita bisa ubah di sini, bisa kita setting dulu ya kan, untuk modalnya itu 8.000 per unit. Dan di sini ada pajaknya, misalkan kita setting 10%. Nah, ini catatan, ini bebas sih, opsional, bisa, bukan mandatory ya, bisa dibuat atau dikosongkan juga, tidak apa-apa gitu. Oke, kita coba daftarnya. Download gambar ya maksudnya. Kita coba download gambar satu. Ini ya. Oke. Nah, ini kita tambahkan biar lebih menarik. Oh, tidak bisa di-download ternyata ya. Udahlah, kita yang ini aja ya. Atau jangan, kita coba cari yang lain. Nah, oke. Ya, kita tambahkan gambar.
biar lebih menarik ya. Nah ini kalau sudah yang ininya nggak penagihannya nggak terlalu ini, misalnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Di sini juga stok persediaan. Nah ini stok persediaan karena kita mau produksi ya, bukan beli, jadi yang belinya dihapus, kita cek yang produksi ya. Nah ini bisa kita setting juga sesuai dengan kebutuhannya, lead time produksinya misalkan berapa hari, katakanlah 0 hari gitu ya, lama pengirimannya juga 0 hari, jadi bikin pagi sore langsung dikirim. Nah ini juga teman-teman bisa disesuaikan nanti ya. Nah kalau sudah, kita bisa klik simpan, dan seperti biasa kalau misalkan kita kembali ke produk, bakal ada roti sobek kismis coklat. Nah ini kan harganya 16.000, tapi di tangan masih 0 unit kan, karena kita belum melakukan produksi gitu kan. Nah sekarang kita ke modul yang lain ya. Tadi kan kita sudah ke stok persediaan, terus ke pembelian. Sekarang kita masuk ke modul produksi di ini ya. Nah di produksi ini teman-teman bisa melihat juga, di sini ada ranjangannya, ada order produksi, pembokosan, pemotongan dan sebagainya gitu kan. Ada konfigurasi juga. Nah di sini kita akan membuat daftar kebutuhan material dulu ya, atau BOM ya. Misalkan kebutuhan materialnya itu untuk produksi apa sih? Tadi kan kita akan memproduksi roti sobek kismis coklat ya. Jadi kita buat kebutuhannya dulu di sini. Nah ini udah ada roti tawar kismis, roti sobek coklat gitu kan. Nah di sini kita buat dulu daftar kebutuhan, bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat roti sobek kismis coklat itu gitu kan. Nah kita bisa buat di sini, diklik buat, kita bisa klik produknya, roti sobek. Nah ini ya, kismis coklat. Kita bisa bikin, katakanlah mau bikin 40 unit misalkan, 40 unit ya. Produksi produk saat ini, oke, kita bisa produksi atau bisa juga. Nah komponennya apa aja gitu. Komponennya kita bisa tambahkan, misalkan kita butuh apa aja nih, coklat bubuk katakanlah gitu kan. Terus kita juga butuh choco chips, enggak ya, karena kan kita pakainya kismis, berarti kismis. Terus kita butuh juga telur misalnya gitu kan, mentega, terus tepung dan sebagainya gitu kan, mentega gitu kan. Terus tambah lagi misalkan tepung, mana ya, tepungnya nggak ada ya, harusnya sih ada, di sini tepung terigu gitu kan. Terus kita bisa tambah lagi katakanlah ragi gitu. Oke, nah ini teman-teman bisa tambahkan lagi sih sesuai kebutuhan lah ya, komponennya apa aja. Nah di sini kuantitasnya kita bisa setting sendiri nih. Misalkan untuk membuat 40 unit roti sobek kismis coklat ini, kira-kira takarannya itu segimana gitu. Nah teman-teman bisa atur sendiri. Misalkan untuk coklat bubuk nggak perlu banyak-banyak lah ya, coklat bubuk paling habis berapa gitu kan, setengah kilo gitu ya, atau 0,5 kg gitu. Teman-teman bisa setting kayak gitu. Kismisnya misalkan habis 1 kg, katakanlah 1 kg gitu kan. Telurnya juga misalkan habis 2 kg. Menteganya kita setting 1 kg boleh. Tepung terigu katakanlah 2 kg sama dengan telur ya. Nah untuk ragi sendiri, ragi mah nggak terlalu banyak biasanya ya, paling 300 gram atau 0,3 kg gitu ya, 3 on lah gitu ya, misalnya untuk 40 piece atau 40 unit ini. Nah jika sudah, teman-teman juga bisa lihat cost and structure-nya di sini ya, structure and cost-nya. Jadi tinggal diklik aja. Nah ini BOM-nya ya, atau anggarannya, kira-kira
BM cost-nya itu kita dapat untungnya berapa gitu kan per unitnya. Nah di sini kan jumlahnya 40 unit nih, kita coba bisa lihat satu unit nih, satu unit. Nah per satu unit ini berarti betulnya segini kan untuk kuantitas satuannya, biaya produknya ini bla bla bla, dan ini adalah keuntungan per unitnya sekitar 2.700-an ya, atau ini biaya produk, ini biaya produksinya ya, biaya produksinya sekitar 2.700 per unit gitu kan. Nah ini juga bisa dicetak, atau kalau misalkan cuma pengen lihat ya udah kita kembali ke halaman sebelumnya gitu kan. Nah ini kita udah buat materialnya, kita juga tinggal lihat ya di sini ya di daftar kebutuhan. Nah ini roti sobek coklat kismis kita sudah ada kebutuhannya ya, sudah dibuatkan list gitu kan. Nah selanjutnya kita bisa melakukan produksi nih, produksi untuk produknya sendiri gitu kan. Di order produksi ini bisa oke. Selanjutnya kita akan melakukan produksi ya, order produksi yang produk yang akan kita buat. Tadi kan kita akan bikin roti sobek kismis coklat kan ya. Nah teman-teman bisa klik buat di order produksi sini, terus di sini kita bisa pilih sesuai produknya. Ini kan ini ada daftar produk nih, tadi kita bikin yang ini kan roti sobek kismis coklat gitu kan. Nah harga jualnya 16.000, harga modalnya itu kisaran 8.000 gitu kan. Kuantitas di tangannya itu masih 0 gitu, karena kita kan belum melakukan produksi. Nah perkiraannya juga masih 0 unit ya. Jadi misalkan kita pilih yang ini roti sobek kismis coklat, maka akan otomatis terisi ya, di sini akan terisi otomatis di sini referensinya apa gitu kan. BUM-nya juga sudah ada di sini. Nah kalau misalkan sudah kita pilih produknya apa, kita bisa klik konfirmasi atau simpan ya, atau konfirmasi, kita klik konfirmasi. Nah sudah kita misalnya di sini sudah melakukan produksi ya. Nah ini kalau misalkan not available kayak gini berarti stoknya itu sedang kosong ya, stok persediaan kita itu kosong, atau kita bisa bisa pesan ulang dulu ke pemasok, baru kita lakukan pembuatan produk di sini gitu kan. Nah kalau misalkan udah, kita tinggal klik simpan. Sekarang kita coba duplicate dulu coba ke persediaan ya, stok persediaan. Kita masuk ke ini nih, produksi, satu proses. Jadi kita sedang melakukan produksi ya. Dan ini ada 8 baris karena ini ada 2 gudang sebenarnya. Jadi ini gudang cabang 2, ini gudang cabang 1, dan yang kita pakai itu di gudang yang pertama gitu kan. Sebenarnya ini isinya sama aja gitu. Prosesnya gimana sama isinya. Nah di sini prosesnya satu, kita tadi sedang proses produksi ikan ini nih, roti sobek kismis coklat. Jadi kita sedang membuat produk baru. Nah kita coba lihat dulu di produk ini, harusnya di sini stoknya masih 0 unit kan, karena kita belum melakukan tandai sebagai selesai gitu. Nah kalau misalkan produksi pembuatan roti ini sudah selesai, udah ada 40 unit, kita bisa klik tandai sebagai selesai gitu kan, kalau misalkan sudah selesai membuat produknya. Nah ini ada error sih sebenarnya. Jadi ini teman-teman bisa diterapkan atau dibatal atau diabaikan aja gitu. Nah di sini produknya sudah selesai di order ya, atau diproduksi sama gudang kita atau perusahaan kita. Nah di sini ada kuantitasnya 40 per 40 unit gitu kan, atau to produce gitu kan.
kita coba lihat di sini, ini masih 0 unit ya. Coba kita refresh, harusnya sudah bertambah menjadi 40 unit. Nah ini, jadi roti sobek kismis itu sudah ada 40 unit di tangan kita gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan menjual roti sobek ini ke pembeli ya, atau ke customer kita gitu kan, baik itu ke minimarket ataupun ke toko-toko gitu kan. Nah sekarang kita coba ke menu sales atau menu penjualan yang punya modul ya, maksudnya bukan, kita bisa masuk ke modul penjualan. Nah di sini sebelumnya sudah ada nih, kita sudah melakukan penjualan. Di sini kan stoknya masih 40 unit ya. Katakanlah kita akan buat penjualan ya, atau buat penjualan ke toko lain misalkan. Kita bisa klik buat di sini. Nah, pelanggannya siapa nih? Misalkan Indomaret Ciseeng cabang 1 ini yang sudah kita tambahkan sebelumnya ya, atau misalkan mau ditambahkan baru, teman-teman juga bisa tambahkan saja di sini ataupun di bagian di atas sini ya. Nah, katakanlah kita akan menjual ke pelanggan kita yang Indomaret Ciseeng cabang 1 ini. Kadaluarsanya katakanlah roti itu kan biasanya 6 hari, 4 hari ya, 13 sampai 17 katakanlah ya kadaluarsanya. Cara pembayarannya yaitu kontan ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan produknya nih, produk yang akan kita jual itu produk apa. Kan kita cuma punya 3 produk nih yang akan dijual, roti sobek coklat, roti sobek kismis coklat, dan roti tawar kismis gitu kan, yang ada di halaman ini kan. Kalau yang lainnya ini kan bahan baku ya. Nah yang ini tuh yang akan kita jual. Nah ini roti sobek, kismis, dan roti tawar. Ini masing-masing masih ada stoknya ya. Nah misalkan kita akan jual semuanya nih. Oke, roti sobek kita jual di sini stoknya berapa ya? Roti tawar kismis, roti sobek itu 50 unit ya. Kita coba jual katakanlah 20 unit gitu kan, atau 20 piece ya. Harga satunya di sini ada 15.500. Nah kita bisa tambahkan lagi produk yang lain. Roti sobek coklatnya kismis ya, roti sobek kismis coklatnya kita akan jual 20 unit juga misalkan, dengan harga 16.000 harga satuannya. Nah di sini akan otomatis langsung ya jumlah uang sebelum pajak dan pajaknya, kemudian totalnya berapa. Kita tambahkan lagi satu yang roti tawar kismis. Tadi kan stoknya 10 ya. Di sini nih kita coba jual misalnya 8 aja deh stoknya gitu. Yang kita jual itu 8. Berarti harusnya sisanya 2 ya. Nah, di sini akan langsung otomatis gitu kan. Jadi kita menjual 48 unit ya roti dari 3 jenis roti ini. Nah, ini ada totalnya berapa, ada rinciannya di sini ya. Jumlah sebelum pajaknya berapa, pajaknya berapa, dan total dengan pajaknya itu berapa. Ini kan 851.400 rupiah gitu kan. Nah kalau sudah, kita bisa kirim sebagai email ke pelanggan kita sebagai bukti ya bahwa kita sudah akan melakukan pengiriman barang ya dengan harga sekian gitu kan. Amounting in ini 851.400 rupiah, ready untuk di review gitu kan, untuk dikirim ke Indomaret Ciseeng cabang 1 dari PT Bogor Roti ya. Ini hanya subjeknya bisa disesuaikan saja. Nah ini kita kirim sebagai email. Kalau misalkan sudah dikirim, maka akan muncul halaman berikut. Nah
kita sudah send email ke Indomaret cabang 1 misalnya gitu kan, atau sebagai bukti ya, bukti sebelum barangnya itu datang. Nanti kan kalau misalkan barang udah datang, si pelanggan itu bisa ngecek berdasarkan data dari email ini gitu kan. Nah, selanjutnya kita lakukan konfirmasi kalau misalkan sudah fix barang ini sudah beneran ada dan akan dikirim. Kita klik konfirmasi. Lalu klik simpan ya, bisa klik simpan di sini. Nah, ini kita coba masuk ke stok persediaan ya. Persediaan. Nah, ini order pengiriman akan nambah satu proses gitu. Nah, satu proses order pengiriman itu dari gudang Rotiku gitu kan. Nah, ini nomor referensinya ini ke Indomaret ICEng ya, Indomaret ICEng cabang 1. Kita bisa lihat di sini. Nah, tadi kan ada stok produk ya, sorry. Nah ini ya, order penjualan. Kalau misalkan barangnya sudah sampai ke pelanggan kita bisa langsung melakukan validasi gitu ya. Kalau misalkan barang sudah diterima oleh pelanggan, kita klik validasi di sini. Ini seperti biasa bisa diterapkan aja. Nah, sudah divalidasi, kita coba lihat di stok produknya ya, atau persediaannya sendiri. Atau bisa di sini juga. Ini kan masih di stok persediaan ya. Jadi kita bisa ke stok persediaan atau ke produk di sini. Nah, ini jadi berkurang ya. Tadi kan satu sobek kismis coklat ini ada 40 unit. Sekarang sisanya tinggal 20 unit. Ini juga ada roti tawar kismis dia tadi kan 10 unit, sekarang tinggal 2 unit. Ini pun untuk roti sobeknya. Tadi kan ada 50 unit, kita jual 20, jadi sisa tinggal 30 unit. Nah, di sini teman-teman bisa buat faktur atau untuk lebih detailnya ya ke pelanggannya gitu kan, labanya berapa dan sebagainya, itu bisa teman-teman bisa lakukan sesuai kebutuhannya aja ya. Nah, kita bisa lihat dulu order penjualannya di sini sudah ada ya yang hari ini. Oke, paling itu yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih, cuman karena terlalu panjang, takutnya terlalu panjang videonya, dan mungkin teman-teman juga harusnya udah paham lah ya bagaimana cara implementasi mode-mode di Odoo ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau misalkan banyak yang kurang. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.